Pemirsa, puluhan rumah warga di Kalideres, Jakarta Barat rusak diterjang puting beliung. Ya, 3 orang terluka akibat terkena puing reruntuhan rumah. Warga panik saat puting beliung menerjang permukiman warga di Kampung Walungan Poncol, Kalideres, Jakarta Barat. Kuatnya hantaman puting beliung membuat 28 rumah warga rusak. Sementara 3 warga terluka akibat tertimpa puing atap rumah mereka. Terjangan puting beliung juga terekam CCTV saat merusak salah satu rumah warga. Jadi pas banget saya tadi pas mau keluar rumah itu angin tiba-tiba datang gitu mas. Datang dari arah selatan. Itu tiba-tiba menghantam ke sini sangat keras sekali gitu. Itu kejadiannya berapa lama Pak anginnya Pak? Kurang lebih sekitar 10 detik. Pasca terjangan puting beliung mereda, warga mulai memperbaiki atap-atap rumah yang rusak. Dari Jakarta, Miftol Gani Ainis melaporkan. Eksekusi lahan seluas 10 hektar di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Penghuni rumah terlibat adu mulut dan adu fisik dengan petugas jurusita. Adu mulut, tarik-menarik, serta adu fisik terjadi antara petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang dengan sejumlah penghuni. Penghuni indekos berteriak dan menangis histeris melihat rumah tempat tinggalnya diratakan dengan tanah menggunakan alat berat. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelumnya membacakan surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT United Orta Berjaya terhadap 19 warga yang bermukim di Komplek Veteran Jalan Rumah Sakit Haji Percut Setuan Deli Serdang. Salah seorang warga yang menduduki lahan mengaku memiliki surat tanah yang dikuasainya belasan tahun. Turunlah SK dari gubernur menyatakan diperuntukkan untuk kami, ya Pak ya. Dan kami pernah meraih, kami dirongrong oleh PT Orta Berjaya, ya PT Orta Berjaya 2013. Nama suami saya Emar Paung pernah dirongrong, tetapi keputusan sampai inkrah menyatakan bahwa pihak PT Orta Berjaya ditolak sebagai penggugat. Sementara itu, jurusita PN Lubuk Pakam menyebut proses eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Bang, tadi sempat ada perlawanan dari penghuni rumah Bang. Ada penolakan tadi ya Bang? Gimana? Sudah diberitahu Bang sama sudah kita beritahu pihak yang berperkara yang ada di sini. Sesuai dengan perkara yang di sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa Bang? Penggugat atas nama PT United Orta Berjaya. Meski sempat berlangsung ricuh dan mendapat penolakan, proses eksekusi tetap berjalan dan petugas mengangkat sejumlah barang berharga milik penghuni ke tempat yang telah disediakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, menolak ditertibkan wanita pedagang ikan asap di Kota Ternate, Maluku Utara melawan petugas Satpol PP dengan senjata tajam. Pedagang berdalih petugas tebang pilih saat melakukan penertiban lapak. Wanita pedagang ikan asap ini melampiaskan kemarahan dan melemparkan ikan asap dagangannya ke arah petugas Satpol PP. Ia protes lapak dagangannya ditertibkan oleh petugas. Sebelumnya ia juga sempat mengancam petugas dengan sebilah senjata tajam. Namun senjata tersebut berhasil direbut oleh keluarganya.
Pedagang berdalih petugas tebang pilih saat melakukan penertiban lapak. Kita menjual di bahu jalan, sedangkan yang menjual di bahu jalan ini bukan cuma kita sendiri. Ada buah-buah di sana, ada juga penjualan kue, dan sebagian ada juga yang pisang, sayur-sayuran. Kenapa kita di sini yang selalu dipermasalahkan? Itu yang kita tidak terima. Penertiban pedagang di Pasar Higienis Kota Ternate, Maluku Utara ini dilakukan lantaran lapak para pedagang memakan bahu jalan, sehingga kerap menimbulkan kerumunan yang menyebabkan kemacetan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ibu desainer Didit Maulana menjadi korban penjamretan di Taman Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta. Ya, dengan menggunakan sepeda motor, pelaku menarik kalung hingga korban terjatuh dan terluka di kepala. Inilah gambar rekaman CCTV saat pelaku menjamret kalung korban di Taman Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta. Korban merupakan ibu dari desainer Didit Maulana. Menurut petugas keamanan, korban sedang olahraga. Tiba-tiba dijamret kalungnya sampai terjatuh. Akibatnya korban terluka di kepala karena terbentur aspal. Sini biasanya mau kerja atau olahraga. Oh, olahraga. Kadang suka habis olahraga ngasih makan kucing gitu kan. Nah, suka jogging. Tempat jogging sini rame biasanya pagi. Pagi jam 8-an. Jam 8. Itu pelaku sering mondar-mandir perumahan sini atau gimana Pak, motornya Pak? Kurang, kita namanya orang banyak ya, patung bini kita kurang perhatiin macam itu. Tapi sama petugas PPSU udah ditegur tuh dia karena udah 2 kali ngelawan arah kan. Ditegur, Mas ini salah nih arahnya gitu kan. Katanya kita nggak tahu dia mau berbuat jahat kan katanya. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Korban berharap agar pelakunya segera ditangkap. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang siswa SMK menjadi korban begal saat berteduh dari hujan di depan kios bakso di Lumajang, Jawa Timur. Meski banyak pengendara lain, namun tidak ada yang berani menolong. Kamera pengawas merekam remaja putri saat berteduh dari hujan di depan sebuah kios bakso di Jalan Raya Randu Agung, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Wanita itu tiba-tiba didatangi 4 komplotan begal mengendarai 2 sepeda motor yang langsung merampas sepeda motor korban. Meskipun korban sempat melawan dan berhasil merebut kembali motornya, upaya tersebut tidak bertahan lama. Sepeda motor jatuh di tengah jalan akibat hujan deras dan para pelaku kembali merebut motor dan kabur. Korban diketahui bernama Mufidatul, siswi SMK Negeri Klakah, Lumajang, langsung mencari pertolongan usai peristiwa pembegalan terjadi. Sementara komplotan begal kabur ke arah barat atau Jalan Nasional Lumajang, Probolinggo. Memang kejadian seketika ada warga kita di wilayah Klakah yang saat berteduh dari hujan itu mengalami kejadian begal. Sangat disayangkan. Kejadian itu terjadi di wilayah Lumajang. Insya Allah Polres Lumajang sudah bekerja keras untuk mendeteksi dan pelakunya segera kita ungkap dalam waktu dekat. Karena kejadian-kejadian seperti ini sangat tidak kami harapkan terjadi di wilayah Lumajang. Kasus pembegalan kini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Polisi hingga saat ini masih memburu komplotan begal dengan memeriksa sejumlah saksi dan bukti rekaman CCTV.